Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 24 November 2021. Gereja memperingati Santo Andreas Dunglac, seorang imam dan kawan-kawan martir. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa." Saudaraku terkasih, pilihan menjadi murid Kristus berarti pilihan untuk menghidupi cara hidup Kristus dalam kehidupan kita. Artinya kita menghadirkan cara hidup Yesus lewat cara hidup kita setiap hari. Dan kita mau setia pada Kristus dalam situasi apapun. Memang ini tidak mudah, sebab kita mendapatkan banyak tantangan. Bahkan kadang nyawa pun bisa terancam. Tapi kita harus menyadari bahwa itulah konsekuensi pilihan mengikuti Yesus. Mau menghidupi cara hidup Yesus walaupun kita akan ditolak. Mau terus menyuarakan kebenaran dan kebaikan Tuhan walaupun mungkin kita akan dikucilkan. Saudaraku terkasih, sebagai seorang yang percaya pada Yesus, satu yang saya yakini betul adalah bahwa saya didampingi, saya diberkati, saya dilindungi, saya ditemani, saya dijaga oleh Yesus untuk menyuarakan kebenaran, untuk melakukan kebaikan, untuk mengulurkan tangan kasih, tentu dengan semangat ketulusan. Dan bagi saya, mengapa harus takut untuk semuanya itu? Karena apa? Karena saya yakin Dia yang memanggil dan Dia yang mengutus adalah Dia yang setia. Dia yang akan menemani setiap perjalanan kita. Bahkan saya bangga melakukan semuanya itu dengan segala konsekuensi yang akan saya terima. Karena sekali lagi saya meyakini betul Dia akan menemani kita. Keyakinan saya ini semakin diteguhkan dengan kutipan Injil hari ini. Sebab itu teguhkanlah dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat. Dan bila karena namaku kalian akan dibenci oleh semua orang, jangan takut. Selama kalian bertahan bersamaku, selai rambut kepalamu tidak akan hilang. Sangat jelas Yesus berjanji atau memberikan janji kepada orang yang setia padanya bahwa selama kita menyuarakan kebenaran kebaikan Tuhan, selama kita melakukan tindakan-tindakan kebaikan, tindakan kasih, kita akan selalu diberkati olehnya. Kuncinya adalah kita selalu setia pada Kristus, selalu menjalani apa yang dikehendaki oleh Kristus. Bila kita setia dan terlebih dahulu kita setia kepadanya, maka Dia yang terlebih dahulu setia itu akan selalu menyertai dan mendampingi kita. Saudaraku terkasih, kita akan terus berhadapan dengan masyarakat kita yang sering membenci Yesus. Kita akan terus berhadapan dengan pelbagai penolakan-penolakan dalam kehidupan kita. Tapi Injil hari ini meyakinkan kita untuk tidak perlu takut, tidak perlu putus asa, tidak perlu menyerah. Tuhan yang kita cintai akan selalu mencintai kita. Tuhan akan selalu menemani kita, Tuhan akan selalu melindungi kita. Kita harus tetap berani menyuarakan kebenaran Allah dengan segala konsekuensinya. Itulah panggilan kita. Tetaplah setia dan mencintai Yesus dengan terus menjadi saksi kebenaran Tuhan. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Sebagai seorang murid Yesus, panggilan kita adalah panggilan untuk menyuarakan kebenaran dan kebaikan. Dan kebenaran kebaikan itu dapat kita lakukan dimanapun kita berada.
mau sebagai pejabat ataupun pekerja sederhana pun, dimanapun kita berada, kita bekerja, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kehidupan kita. Dan percaya, Dia yang memanggil kita adalah Dia yang setia. Dia sudah memberikan jaminan bahwa sehelai rambut pun tidak akan hilang kalau kita sungguh setia kepadanya. Maka jangan pernah takut untuk terus menyuarakan kebaikan dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan dan sikap hidup kita. Percaya Tuhan akan menyertaimu. Maka saudaraku terkasih, teruslah menjadi berkat bagi sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.